Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 3 akan mempresentasikan terkait dengan strategi intervensi dalam peningkatan produktivitas sebagai tugas dari mata kuliah pengembangan organisasi yang diampu oleh Bapak Iip Permana STMT. Anggota kelompok 3 yang pertama Fadlah Hayati 1904-2144, yang kedua Nabila Fairuz Fadilah 1904-2075, yang ketiga Salsabila Tamara 1904-2180, yang keempat saya sendiri Jumiati Ningsih 1904-2144. Baiklah, presentasi pertama akan disampaikan oleh Fadlah. Pada Fadlah dipersilahkan. Baiklah, saya Fadlah Hayati AS, NIM 19042124 akan mempresentasikan yaitu mengenai jurnal Strategi Peningkatan Produktivitas Kerja melalui Gaya Kepemimpinan, Kompensasi dan Motivasi Kerja pada PT Masumbiri Semarang. Permasalahannya yaitu era globalisasi dan modernisasi membawa banyak perubahan baik dari perkembangan teknologi sampai ke segi tatanan kehidupan manusia. Semua perusahaan berlomba-lomba dalam membuat sebuah inovasi dalam perusahaan mereka agar mampu bertahan dan bersaing dengan para kompetitornya, baik yang sejenis maupun yang tidak sejenis. Setiap perusahaan harus meningkatkan produktivitas kerja mereka agar dapat survive dan bersaing dengan kompetitor. Produktivitas kerja yang baik akan meningkatkan kinerja perusahaan dan akan sangat mempengaruhi tujuan perusahaan yang ingin dicapai baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Selain gaya kepemimpinan, hal yang sangat penting diperhatikan oleh perusahaan adalah pemberian kompensasi untuk karyawan. Dengan adanya pemberian kompensasi yang sesuai dengan pencapaian karyawan atau sesuai dengan UMR sebuah daerah, tentu dapat membuat kesejahteraan karyawan membaik. Kesejahteraan tersebut tentu akan membuat seorang karyawan akan bekerja dengan baik, yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas kerja mereka masing-masing dalam sebuah perusahaan. Metode penelitian dalam jurnal ini yaitu jenis penelitian ini termasuk penelitian eksplanatori. Penelitian eksplanatori adalah penelitian yang dilakukan untuk menguji hipotesis serta menganalisis dan menjelaskan hubungan kausalitas antar variabel-variabel penelitian. Metode yang digunakan dalam menarik sampel ini adalah sampling jenuh atau sensus. Sampling jenuh atau sensus adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Sampling jenuh atau sensus teknik penentuan sampel dengan menggunakan semua anggota populasi dengan menggunakan skala Likert 1 hingga 10. Dalam penelitian ini, karena jumlah populasinya sedikit atau terbatas, sehingga tidak memungkinkan untuk menggunakan sampel. Sehingga peneliti mengambil jumlah sampel sama dengan jumlah populasi atau disebut dengan sensus, yaitu seluruh pegawai. Hasil penelitian atau hasil temuan yang pertama, gaya kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap produktivitas kerja. Hal ini dibuktikan bahwa apabila gaya kepemimpinan tidak ada, maka produktivitas kerja akan tetap meningkat. Yang kedua, kompensasi berpengaruh terhadap produktivitas kerja. Hal tersebut diartikan bahwa apabila motivasi semakin tinggi, maka produktivitas kerja akan semakin meningkat. Yang ketiga, motivasi kerja berpengaruh terhadap produktivitas kerja. Hal ini dibuktikan bahwa apabila motivasi kerja semakin tinggi, maka produktivitas kerja akan semakin meningkat. Kemudian, rekomendasi atau saran yang pertama, dalam meningkatkan produktivitas kerja, kompensasi sebaiknya lebih diutamakan dalam meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Karena dengan adanya kompensasi yang tinggi akan membuat karyawan lebih semangat dalam bekerja, sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja masing-masing karyawan. Yang kedua, motivasi kerja sebaiknya lebih ditingkatkan dalam meningkatkan produktivitas kerja para karyawan, karena dalam penelitian ini motivasi kerja memiliki pengaruh yang tinggi di antara variabel lain. Agar perusahaan mampu bersaing dengan perusahaan yang sejenis atau yang tidak sejenis, hal-hal yang diperlukan, perusahaan perlu manajemen yang kuat dan handal serta teliti dalam bidang manajemen pemberdayaan karyawan dan pemberian motivasi kepada karyawan. Perusahaan perlu melakukan pemanfaatan teknologi terbarukan untuk efisiensi kerja seperti penambahan alat-alat canggih. Baiklah, sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Saudari Fadla atas pemaparan materinya. Kita lanjut ke materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Saudari
Nabilah. Kepada saudari dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Judul jurnal yang kedua yaitu analisis motivasi kerja dalam meningkatkan produktivitas karyawan PT Jaya Sentra Metal. Pendahuluan atau masalah. PT Jaya Sentra Metal adalah perusahaan yang bergerak di bidang pemasok peralatan industri di bidang jasa pembuatan komponen mesin, industri untuk usaha metal stepping dan part maker, seperti SPCC, plat, dan stainless plat. Fenomena yang terjadi selama 4 tahun terakhir adalah motivasi kerja dalam konteks kehadiran kerja menjadi sangat penting bagi produktivitas karyawan dalam memproduksi barang. Perusahaan memiliki target produksi rata-rata 80.000 piece per bulan. Dari hasil prasurvei yang telah dilakukan, terlihat bahwa motivasi karyawan masih harus ditingkatkan lagi untuk menjaga kestabilan produksi perusahaan, seperti masih ditemukannya karyawan yang datang terlambat, mengambil istirahat terlalu lama, dan sebagainya. Namun, setiap motivasi yang diberikan harus disesuaikan dengan kebutuhan pegawai. Tidak hanya itu, dalam motivasi juga perlu diketahui kebutuhan dan keinginan yang dibutuhkan pegawai dari hasil kinerjanya. Dengan begitu, motivasi yang diberikan kepada karyawan tidak sia-sia dan dapat diterima secara positif oleh karyawan. Jika motivasi dapat diterima secara positif, tentu dapat menghasilkan karyawan yang mau bekerja keras dan bersemangat untuk mencapai produktivitas kerja yang tinggi. Kemudian, metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan di mana menggunakan jenis analisis deskriptif dengan pendekatan penelitian secara kualitatif. Pengumpulan data yang digunakan melalui interview observasi atau pengamatan, dan dokumen yang digunakan untuk memperoleh data tentang foto atau gambaran kehidupan dari objek penelitian pada unit analisis, yaitu karyawan dan organisasi di PT Jaya Sentra Metal. Kemudian hasil temuan, di mana perlu adanya peningkatan reward atau career path of employee achievement. Yang kedua, menyiapkan manajemen produksi untuk pengadaan dan inventarisasi bahan baku agar tetap stabil. Yang ketiga, peningkatan sarana, prasarana, dan sarana produksi dan evaluasi kerja. Yang keempat, peningkatan kerjasama secara berkesinambungan dengan instansi lain. Yang kelima, memperluas kerjasama dengan perusahaan dalam dan luar negeri. Yang keenam, menyiapkan pegawai internal dan potensi pengadaan bahan baku. Kemudian rekomendasi, yang mana motivasi kerja di PT Jaya Sentra Metal dalam meningkatkan produktivitas kerja agar dipertahankan dan terus dapat ditingkatkan agar tercapai ke arah yang lebih baik dan mampu mencapai target yang tidak ditentukan secara stabil. Karyawan perusahaan harus terus meningkatkan produktivitas kerja dengan menaati dan menjalankan ketentuan dan norma yang berlaku, karena produktivitas kerja karyawan dapat bermanfaat dan efisien untuk kemajuan perusahaan dalam pencapaian tujuan organisasi. Pimpinan perusahaan dapat terus melakukan kebijakan-kebijakan yang proaktif untuk meningkatkan produktivitas karyawan, khususnya motivasi kerja yang memiliki pengaruh terhadap peningkatan produktivitas karyawan di PT Jaya Sentra Metal. Baiklah, sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Nabila. Selanjutnya, materi ketiga akan disampaikan oleh saudari Salsabila Tamara. Kepada saudari dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang jurnal peningkatan produktivitas kerja dengan model kepemimpinan proaktif. Yang pertama, tentang pendahuluan atau masalah. Wacana gaya kepemimpinan proaktif dalam kajian ini merupakan konsep kepentingan mutakhir yang dapat menjadi bahan kajian penting untuk mengembangkan teori kepemimpinan yang bersifat intrinsik. Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh model gaya kepemimpinan proaktif atau GKPRO terhadap personal probiotic leadership dan produktivitas kerja. Aspek demografi turut diuji untuk mengetahui perbedaan dalam variabel yang dikaji. Dengan menggunakan pendekatan eksperimen, penelitian ini mengikutkan 31 karyawan BMT dan Koperasi Syariah di Makassar. Hasil kajian menunjukkan pelatihan GKPRO dapat meningkatkan nilai personal probiotic leadership dan produktivitas kerja karyawan.
Variabel-variabel yang dikaji didapati mempunyai perbedaan dari aspek demografi. Selain itu, kajian ini menghasilkan satu konsep kepemimpinan intrinsik berasas syariah yang bermanfaat untuk pengembangan kajian psikologi Islami. Permasalahannya adalah, sekarang belum ada satu bentuk konsep atau model baku yang dipakai secara bersama mengenai gaya kepemimpinan yang bersifat intrinsik yang berbasis syariah, atau kepemimpinan intrinsik plus syariah, yang menjadi dinamika penyebab pertahanannya dan meningkatkan outsourcing organisasi pada lembaga ekonomi syariah, khususnya pembangkang syariah. Selama ini, organisasi syariah atau LES dalam mengelola konsep kepemimpinan dalam meningkatkan outsourcing bergerak secara parsial atau tidak terorganisasi. Misalnya saja, perbankan syariah dan asuransi syariah lebih mapan konsep kepemimpinannya dan outcomes organisasinya lebih baik dibandingkan LES yang kecil atau berada di tengah-tengah masyarakat, seperti BPR Syariah, Koperasi Syariah, Pegadaian Syariah, dan Baitul Mal Watamwil. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian eksperimen, rancangan pretest, post-test, grup desain dengan jumlah peserta sebanyak 31 orang, karyawan dari BMT dan Koperasi Syariah Semakassar. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan dua skala, yaitu skala produktivitas kerja dan skala kepemimpinan profetik. Dua skala tersebut telah memiliki reliabilitas yang memadai. Selanjutnya, hasil temuan. Dengan hasil temuan dapat dinyatakan bahwa pelatihan GKPro dapat meningkatkan personal probiotic leadership dan produktivitas kerja karyawan. Seperti sebelumnya dinyatakan oleh McFadden dan Cosberg pada tahun 2008 bahwa agama dan spiritual mempunyai pengaruh yang besar terhadap kinerja seseorang. Hal itu juga didukung oleh pendapat Feynman dan Schneider pada tahun 2005 bahwa keimanan atau keyakinan seseorang akan membawa kepada bermakna hidup secara intrinsik. Hasil penelitian menunjukkan model gaya kepemimpinan profetik berpengaruh terhadap personal prophetic leadership dan produktivitas kerja. Selanjutnya, kesimpulan dari jurnal ini, itu isu utama dalam penelitian ini adalah adanya organisasi bisnis dan sosial berdasarkan syariah atau Islam di Indonesia yang dapat bertahan di tengah perubahan lingkungan organisasi. Hal ini berhubungan dengan konsep gaya kepemimpinan intrinsik, khususnya gaya kepemimpinan profetik yang dapat mempengaruhi produktivitas kerja sehingga organisasi dapat beradaptasi dan bertahan dalam perubahan lingkungan di masa global ini. Selanjutnya, saran. Dari hasil penelitian ini dapat meningkatkan personal probiotic leadership dan produktivitas kerja karyawan. Hasil penelitian ini memberikan sumbangan pada perluasan wawasan dan konsep psikologi kepemimpinan, khususnya gaya kepemimpinan yang bersifat intrinsik. Selain itu, penelitian ini juga memperluas wawasan psikologi Islami mengenai konsep kepemimpinan profetik yang dapat mendukung endogenous psikologi. Wacana gaya kepemimpinan profetik dalam kajian ini merupakan konsep kepemimpinan mutakhir yang dapat menjadi bahan kajian penting untuk pengembangan teori kepemimpinan bersifat intrinsik guna meningkatkan outcome atau hasil organisasi di tengah perubahan lingkungan global. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan saya lanjutkan dengan jurnal Pelatihan Pencegahan Human Error untuk Peningkatan Produktivitas Kerja. Pendahuluan atau permasalahan dalam melakukan proses produksi harus dihindari terjadinya risiko kecelakaan. Salah satu risiko kecelakaan dalam industri ada kaitannya dengan human error. Human error ini bisa saja terjadi karena kesalahan atau kelalaian manusia. Walaupun kecelakaan kerja bisa saja terjadi dikarenakan oleh lingkungan kerja karyawan atau hal-hal lainnya, faktor penyebab human error yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan dalam bekerja seharusnya dapat dicegah agar tidak terjadi. Beberapa hal yang dapat menyebabkan human error di perusahaan saat ini adalah masih adanya pekerja yang belum mematuhi standar penggunaan alat perlindungan diri yang telah ditetapkan perusahaan. Pada proses penjelasan untuk menyambung part ke
masih ada terjadi human error. Kesalahan ini dapat menyebabkan cedera bagi operator. Dengan demikian, jika operator cedera, dapat mengakibatkan penurunan produktivitas kerja yang pada akhirnya target produksi tidak tercapai. Faktor penyebab terjadi human error ini adalah kelalaian operator yang bekerja pada proses tersebut. Selanjutnya adalah metode penelitian. Metode pelaksanaan pelatihan secara luring ke lokasi perusahaan. Adapun tahapan-tahapannya, yang pertama, persiapan pelaksanaan. Yang kedua, penyusunan proposal. Yang ketiga adalah penyusunan proposal bersama dengan pencarian mitra, menghubungi mitra sebagai target sasaran program, dan melakukan survei. Kemudian membuat susunan acara, penyusunan materi untuk pelaksanaan pelatihan, dan pelaksanaan pelatihan. Penjelasan secara umum tentang jurusan Teknik Industri dan Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisakti. Pelatihan dan diskusi tentang faktor manusia dan organisasi dalam sistem keselamatan. Pelatihan dan diskusi tentang fault tree analysis, kemudian pelatihan dan diskusi tentang pengukuran human error, kemudian pelatihan dan diskusi tentang minimalisasi human error dengan pendekatan brand story atau evaluasi kegiatan PKM. Hasil penelitian atau hasil temuan. Yang pertama adalah untuk memperbaiki kesalahan yang diakibatkan human error, menangkap kesalahan lebih awal, memberikan pelatihan yang tepat, kemudian menemukan akar penyebab masalah, dan bekerja sama. Untuk menemukan penyebab masalah perlu bekerja sama karyawan yang terlibat langsung dalam proses. Pastikan bahwa manajemen tidak memberikan konsekuensi apapun atas kesalahan yang terjadi. Ketika manajemen dan karyawan bekerja sama, akan cenderung percaya dan karyawan akan melakukan pekerjaan mereka lebih baik. Meminimalisasi human error dengan pendekatan brand theory dapat dilakukan dengan Kemudian rekomendasi atau saran. Yang pertama, pelaksanaan program pelatihan ini berjalan dengan baik karena mendapat dukungan dari semua pihak. Yang kedua, setelah mengikuti pelatihan dari laboratorium desain sistem kerja dan ergonomi, baik peserta maupun pelaksana dapat disimpulkan memperoleh hasil dan luaran yang tercapai. Yang ketiga, berdasarkan hasil kuesioner dari 8 responden peserta setelah pelaksanaan PKM, diperoleh hasil tingkat ketercapaian untuk kriteria kesesuaian materi dengan tema program PKM. Materi terorganisasi dengan baik dan mudah dimengerti. Materi sangat relevan dan telah sesuai dengan yang diharapkan. Pemateri memberikan jawaban terhadap pertanyaan peserta yang baik, dan secara keseluruhan diskusi jawab telah sangat membantu meningkatkan pemahaman peserta ada 100%, dengan penilaian baik dan sangat baik. Sedangkan untuk kriteria penyampaian dan pemaparan materi dan alokasi waktu untuk diskusi mencukupi untuk menambah atau memperkuat pemahaman adalah 88% dengan penilaian baik dan sangat baik dan 12% dengan penilaian cukup. Jadi di dalam upaya pengurangan human error ini diperhatikan target dari pelatihan dan juga siapa yang akan memberikan pelatihan. Baik, sekian pemaparan materi dari kami. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Maaf atas kesalahan baik dalam pemaparan maupun ketikan. Mudah-mudahan materi ini memberikan manfaat, terutama untuk strategi untuk meningkatkan produktivitas kerja. Saya akhiri dengan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.